Halo, apa kabar pemirsa? Kita berjumpa dalam tayangan liputan kunjungan kerja Komisi 5 DPR RI. Ya pemirsa, Komisi 5 DPR RI yang membidangi infrastruktur dan perhubungan melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Jambi, yang dimana berlangsung pada tanggal 30 Oktober hingga 2 November 2017. Bagaimana laporan selengkapnya? Kita ikuti liputan berikut ini. Tim kunjungan kerja Komisi 5 DPR RI dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Sigit Susiantomo turut mendampingi pejabat utusan, mitra komisi, sekretariat komisi, tenaga ahli, dan kru TV Parlemen. Agenda pertama tim Komisi 5 DPR RI melakukan peninjauan langsung ke Bandara Muara Bungo dan pertemuan dengan Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta Kepala Dinas Pekerja Umum Provinsi Jambi beserta jajarannya. Dalam pertemuan ini membahas mengenai rencana peningkatan infrastruktur penunjang pengembangan Bandara Udara Muara Bungo seperti landasan pacu atau runway bandara. Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi 5 DPR RI Sigit Susiantomo menjelaskan, selalu ada porsi pembagian tugas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tidak bisa dilaksanakan dengan cepat, ya, karena ini semua terkait dengan pencatatan administrasi negara. Anggota Komisi 5 DPR RI Saniatul Latifah berharap pengembangan Bandar Udara Muara Jambi mendapatkan skala prioritas serta bantuan anggaran yang cukup. Saniatul menjelaskan pentingnya pengembangan infrastruktur Bandar Udara Muara Bungo karena Kabupaten Muara Bungo merupakan jalur perlintasan yang akan menjadi pusat transportasi udara di Jambi wilayah barat. Memperkuat untuk yang pernah Bapak Kepala Bandara sampaikan, yaitu POR supaya banyak maskapai yang bersedia untuk membuka penerbangannya di sini supaya tidak dimonopoli oleh satu maskapai saja. Anggota Komisi 5 DPR RI Sahat Silaban mengatakan pentingnya penambahan jumlah penerbangan serta maskapai yang melayani rute penerbangan dari dan menuju Bandar Udara Muara Bungo, mengingat jumlah penumpang yang selalu penuh pada setiap penerbangan di Bandar Udara Muara Bungo. Dirinya berharap pengelola Bandar Udara Muara Bungo dapat diserahkan kepada Kementerian Perhubungan agar pelayanan di bandara udara tersebut dapat lebih baik. Kalau itu sudah dikelola Kementerian Perhubungan dengan sudah baik, jangan terus tiba-tiba diberikan kepada BUMN seperti Angkasa Pura II atau Angkasa Pura I. Biar dikelola langsung dulu oleh kementerian, kan gitu ya? Karena ini BUMN kita ini terlalu juga perhitungannya sangat tinggi lah ya. Kalau sudah disebut komersial, udah dasarnya dapat terus untung terus. Tim kunjungan kerja Komisi 5 DPR RI kembali melanjutkan kegiatan dengan meninjau secara langsung jembatan Batang Bungo dan Batang Tebo yang kondisinya saat ini sudah sangat memprihatinkan. Anggota Komisi 5 DPR RI Saniatul Latifah meminta pemerintah memprioritaskan perbaikan jembatan Batang Bungo dan Batang Tebo di Provinsi Jambi, yang dinilai merupakan akses utama jalur perlintasan yang menghubungkan beberapa provinsi di sekitar Provinsi Jambi. Karena ini satu-satunya jalan dan itu meliputi 3 provinsi ya, Jambi, Sumatera Barat, dan Riau ya. Dan itu satu-satunya jalan, menurut hemat saya ya harus pemerintah memprioritaskan, kan semua ada skala prioritas dan ada skala tidak prioritasnya. Anggota Komisi 5 DPR RI Bakri mengatakan Jambi merupakan daerah yang memiliki banyak sungai, sehingga pembangunan jembatan menjadi hal yang sangat penting sebagai penghubung sungai yang ada di Jambi. Nah, hari ini kita berada di Kota Jambi. Di Kota Jambi kita melihat beberapa kegiatan di Kota Jambi. Muara Jambi maksud saya, itu ada rencana pembangunan jembatan Batanghari 3, termasuk juga pelebaran jalan Mendalo ini. Setelah itu, Komisi 5 DPR RI melanjutkan kegiatan ke Bumi Seentak Galah Serangkuh Dayung
Kabupaten Tebo. Dalam kesempatan ini, Komisi 5 DPR RI melakukan pertemuan dengan Bupati Tebo beserta jajarannya yang membahas mengenai rencana pembangunan jembatan Teluk Kayu Putih. Ketua Tim Kerja Komisi 5 DPR RI, Sigit Susiantomo, berharap kendala seperti permasalahan seperti tanah dapat segera diselesaikan, agar rencana pembangunan jembatan dapat segera terrealisasikan. Kami baru akan mendapat satuan 3, sehingga aspirasi dari bapak-bapak, aspirasi dari anggota dewan akan kami cek apakah ada di dalam satuan 3 tersebut. Ya, kalau ternyata tidak ada, akan terjadi perkara besar. Setelah itu, tim kunjungan kerja Komisi 5 DPR RI bertolak menuju ke Kota Jambi. Di tengah perjalanan, tim kunjungan kerja Komisi 5 DPR RI singgah untuk melihat pengerjaan jalan nasional yang menghubungkan Simpang Niam dengan Lubuk Kambing. Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi 5 DPR RI ke Provinsi Jambi, Sigit Susiantomo, mengatakan pentingnya pembangunan infrastruktur yang menjadi salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi. Jalan-jalan tol itu akan membantu mengalihkan beban transportasi dari jalan arteri ke jalan tol. Sehingga biaya perawatan jalan arteri, jalan nasional itu jadi turun. Nah, biaya perawatan yang turun itulah yang kita gunakan untuk ngerjain jalan 70 km ini multi years gitu. Nah, itu alternatifnya. Jadi saya kira ini perlu duduk bareng, Pak, ya, antara Balai, Kementerian PU, khususnya Direktur Preservasi Jalan, pemerintah daerah, dan kami di DPR, bagaimana agar ini solusinya. Terus terang, kita masih membayangkan solusi ya, berarti belum ada anggaran yang akan dialokasikan ke sini ya, karena kita baru temui sekarang ini. Keesokan harinya, tim kunjungan kerja Komisi 5 DPR RI mengunjungi akses jalan lintas Kota Jambi menuju Mandolo di Muaro Jambi. Anggota Komisi 5 DPR RI Bakri menegaskan pentingnya pelebaran jalan lintas Kota Jambi menuju Mandolo yang dinilai dapat meningkatkan perekonomian di Provinsi Jambi. Untuk itu, Bakri meminta pemerintah memberikan anggaran bagi pelebaran jalan lintas Kota Jambi menuju Mandalo ini. Mengajak teman-teman Komisi 5 untuk melihat bahwa Jambi ini perlu pembenahan, perlu bantuan anggaran APBN supaya lebih mempercepat pembangunan infrastruktur di Provinsi Jambi. Baik itu bidang infrastruktur jalan, perhubungan, macam-macam dan lain-lain. Sebelum melanjutkan perjalanan untuk meninjau proses pembangunan rumah susun sewa pekerja 5 lantai tipe 36, Komisi 5 DPR RI meninjau proyek pengembangan Danau Sipin menjadi kawasan wisata. Terkait dengan pembangunan rumah susun sewa pekerja 5 lantai tipe 36, anggota Komisi 5 DPR RI, Yosef Umar Hadi, meminta pemerintah pusat dan daerah berkoordinasi untuk mendukung pembangunan rumah susun sewa pekerja 5 lantai di Provinsi Jambi, yang merupakan solusi bagi masyarakat yang saat ini belum memiliki tempat tinggal. Melihat banyak sekali karyawan-karyawan kita yang sudah mapan, tetapi belum mampu untuk bisa mendapatkan rumah yang permanen, sehingga memerlukan suatu masa transisi untuk bisa mendapatkan rumah yang permanen. Maka saya kira perlu diberikan peluang untuk bisa menempati rumah yang layak sewa dengan murah. Nah, dan ini diberikan kepada para pekerja terutama, seperti yang sekarang ini kita berada adalah rumah susun sewa sederhana untuk rumah sakit. Jadi karyawan-karyawan rumah sakit yang bekerja di sini, yang mereka tidak memiliki rumah, tapi mereka sudah berkeluarga dan sebagainya, disediakan rumah susun sewa sederhana seperti ini. Anggota Komisi 5 DPR RI Bahrum Daido mengapresiasi adanya pembangunan rumah susun sewa pekerja di Provinsi Jambi dan berharap dapat dimanfaatkan oleh seluruh pekerja yang belum memiliki tempat tinggal. Seharusnya ada kerjasama yang baik antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Tentunya harus melalui survei. Dari hasil survei itu kita ketahui bahwa di mana tempat-tempat atau titik-titik yang perlu rumah susun. Di daerah kumuh misalnya, ya,
yang menempati tanah negara, itu buatkan rumah susun, atau di daerah marginal lain yang dianggap tidak layak untuk tempat hunian bagi masyarakat, seperti itu. Kunjungan kerja Komisi 5 DPR RI diakhiri dengan pertemuan antar Komisi 5 DPR RI dengan Gubernur Jambi, Zumi Zola. Pertemuan ini mencari solusi terkait berbagai permasalahan terkait dengan jalanan yang macet, adanya tebing yang longsor, serta rencana pembangunan infrastruktur di Provinsi Jambi. Gubernur Jambi, Zumi Zola berharap Komisi 5 DPR RI mendukung upaya dari pemerintah Provinsi Jambi dalam perbaikan infrastruktur, seperti jalan serta jembatan yang ada di Jambi. Dirinya menambahkan, Jambi merupakan daerah yang memiliki banyak sungai, sehingga pembangunan jembatan menjadi hal yang sangat penting sebagai penghubung sungai yang ada di Jambi. Itu saya sampaikan sekali lagi bahwa sangat dibutuhkan. Karena yang pertama itu sudah termakan usia. Tidak bisa tonase yang besar-besar itu ya lewat itu tidak bisa, bahaya sekali. Jadi kita untuk mengurai macetnya juga padatnya jalur transportasi, kita butuh jembatan baru. Dan kami sudah mengiyakan, kami bersama dengan Pemkab Muara Jambi nanti untuk yang mengurus pembebasan lahannya. Nah, ini konstruksi jembatannya itu dari kementerian. Ya pemirsa, usai sudah kunjungan kerja Komisi 5 DPR RI ke Provinsi Jambi. Seluruh temuan yang berhasil dihimpun saat melakukan peninjauan dan pertemuan dengan pemerintah daerah serta instansi terkait diharapkan dapat memberikan kontribusi pada peningkatan kualitas konstruksi infrastruktur di Indonesia. Demikian laporan kunjungan kerja DPR RI kali ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Anggun Oktarini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada laporan kami berikutnya dan wassalam.